kita tobat urusan ibadah kita. Ibadah kita teliti, dimulai dari sholat kita ini bagaimana. Kalau orang itu sudah sangat mementingkan sholat, itu alamat nanti ibadah-ibadah yang lain jadi baik. Bagaimana sholat kita, bagaimana zakat kita, bagaimana puasa kita. Kita mesti puasa Ramadan, puasa sunnah kita usahakan, biar kita ini belajar memahami bahwa diri kita ini milik Allah. Biar perutnya itu ibadah, bukan setahun penuh makan aja kayak ayam, ya, nggak tahu Senin, nggak tahu Kamis, nggak tahu Ramadan, nggak tahu Syawal, itu ayam itu. Perutnya untuk ibadah, biar lapar terasa, ini perut ini milik Allah, ini harus saya laparkan karena Allah. Otot-otot saya ini milik Allah, harus saya gunakan taat kepada Allah dengan puasa. Harta itu milik Allah, harus saya keluarkan dengan zakat. Saya ini hamba Allah, kalau tidak ke Baitullah, enggak haji itu, wah bagaimana ini saya ini? Saya ini umat Rasulullah, kalau enggak ziarah Madinah ini, wes enggak enak hidup ini. Jadi sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah itu diantaranya dengan haji. Kalau belum bisa haji ya ke masjid. Ke masjid itu suwenengi Baitullah ini. Semua rumah di dunia ini milik Allah semua, tapi masjid ini lain. Masjid ini dinamakan Baitullah. Kenapa? Karena ini tempat untuk hubungan kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk urusan-urusan lain. Nah, kita melihat masjid itu senang, itu tandanya hati itu masuk sehat itu. Kalau melihat masjid biasa saja, masjid kotor nggak dibersihkan, ya, tandanya iman kita ini rusak, malaikat. Di masjid tidur ngelusar tidak pakai adab, itu juga tandanya iman kita rusak. Ini Baitullah ini bukan bangunan biasa. Maka di masjid kalau tidur pakai adab, insyaallah malaikat. Nah, malaikat Allah Ta'ala kemudian taubat kepada Allah urusan muamalah kita, urusan muamalah kita, perdagangan kita, pertanian kita, makanan kita. Karena kita ini punya keyakinan bahwa seluruh alam semesta ini milik Allah, maka berdagang harus pakai tertib syariat, bertani juga harus pakai tertib syariat. Jangan ngurangi takar, jangan riba, insyaallah malaikat. Ya, ini terserah saya, wong ini uang saya, mau saya rentenkan, mau saya anakkan, mau saya istrikan, ini uang saya loh, jangan begitu. Kamu milik Allah, uang kamu milik Allah, jangan begitu. Nanti kalau perut kamu terbakar di neraka nanti bagaimana? Maka sun malaikat Allah Ta'ala kita harus belajar membersihkan makanan kita, membersihkan minuman kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Insyaallah malaikat. Perkawinan kita atur, jangan mengikuti nafsu. Alah wong kawin seumur cuman sekali aja ya, agak maksiat sih kan nggak apa-apa. Loh, keliru itu. Itu kan perkawinan tuh sekarang jadi tempatnya maksiat sekarang itu semua kan.
Woi, hura-hura kalau kawin itu gak karu-karuan. Nah nanti kalau anak kamu jadi nakal apa nggak pusing kamu? Perkawinan yang bagus, perkawinan itu dibarengi dengan zikir pada Allah. Boleh gembira tapi gembira yang halal. Pada zaman Nabi itu ada orang kawin juga, ada rebana juga, ada terbangan juga zaman Nabi itu. Tapi jangan kemudian kelewat batas, yang haram-haram dimasukkan. Ini bagian dari tobat kita. Ini kita ingin perbaikan semuanya. Semua aturan syariat kita kerjakan. Ojo wis gede, wis metu 3 dina, 40 dina barang neng sawah kathok andek. Dia napa niku kula sumurep tiyang niku wis tuwek. Jenggot wis putih kok anggo kathok endek. Lho. Iki bayi niku to Mbah iki. Wis sedokan kula mlayu lho, kok mlayu iki piye? Mboten oleh niku pupu diketokne niku. Lha niki nyambut damel. Maca nyambut damel. Maksudnya nyambut damel kuwi dipreksani Gusti Allah, gak oleh ngono kuwi. Insyaallah insyaallah. Bahkan bukan hanya yang haram-haram, yang tidak baik, yang ukurannya tidak baik itu bagaimana? Katanya para ulama, kalau kamu ingin tahu perkara itu baik atau tidak baik, bayangkan Rasulullah itu ada di dekat kamu. Kira-kira kamu mau mengerjakan apa enggak kira-kira? Kalau kamu pulang ke rumah, maka masuk ke rumah. Kira-kira kalau Rasulullah hadir di rumah saya itu, ada enggak yang saya sembunyikan ini? Nah, ada enggak yang tidak pantas ini? Karena orang iman itu semua punya cinta pada Rasulullah, dan cinta itu akan mendatangkan kefahaman. Kalau Rasulullah datang ke tempat kita, semuanya kan di rumah kita ada televisi, kira-kira pantas apa enggak? Pantas enggak, saya tanya aja. Enggak usah Rasulullah, kita datang, rumah kita didatangi ulama besar gitu. Kira-kira berani enggak nyetel TV di situ? Didatangi Syekh Abdul Qadir Jailani, kira-kira berani muter TV? Oh, jadi jamu mente tenan kowe. Jadi saya mulaikan Allah SWT ini untuk memudahkan kita ini, biar kita ini meningkat gitu semuanya. Ini bukan mau jelek-jelekan orang, bukan, supaya kita ini meningkat. Kanan kiri kita ini penuh dengan wali-wali Allah, kanan kiri kita ini para malaikat yang senantiasa melihat kita, bersama kita. Ada yang bagian nyatet amal-amal kita. Kita ini hidup tuh yang hati-hati begitu loh. Kalau orang itu mengagungkan agama, mementingkan agama, nanti doa-doa dia akan makbul semuanya kan. Tapi kalau orang itu meremehkan agama, ini kalau tidak tobat nanti bisa-bisa doa-doanya tidak makbul. Insyaallah kita niat semuanya kan. Terus tobat mengenai muasyarah kita, sopan santun kita dengan manusia ini. Bagaimana sopan santun kita dengan orang tua, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan teman-teman kita. Ini semua manusia itu hamba-hamba Allah semua. Dan khususnya orang Islam, mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah. Walaupun tingkatannya macam-macam, kita ini harus punya paham, orang Islam itu semua kekasih Allah. Ya, kekasih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1000, tingkat 1.000.000, saya nggak tahu. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau Allah tidak sayang dengan kamu, ada orang itu murung. Kata Imam Syafi'i, kamu jangan murung, jangan sedih. Kamu itu disenangi Gusti Allah loh. Loh, kok tahu kamu? Katanya orang tadi terkejut.
Kalau Allah tidak senang sama kamu, Allah tidak berikan kepada kamu la ilaha illallah. Allah memasukkan dalam hati kamu la ilaha illallah, itu tandanya Allah sayang sama kamu. Maka jangan kamu tuh murung begitu. Jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu merasa hina. Kamu ini orang-orang mulia kalau kamu itu ada iman. Ya, kita harus kita jaga betul adab sopan santun kita dengan seluruh orang Islam itu. Apalagi berbuat jahat kepada orang Islam, mereka ingin berbuat jahat itu sudah dosa. Ingin berbuat jahat sama orang Islam, ingin saja, itu sudah nggak boleh. Apalagi yang jelek-jelekan orang Islam, buruk sangka dalam hati, orang jelek ini dalam hati tok, itu sudah nggak boleh. Kita ini harus memandang baik kepada seluruh orang Islam, apalagi orang-orang soleh, apalagi para ulama, apalagi orang yang sibuk dalam agama. Kita bersangka baik kepada mereka. Kata para ulama, orang itu kalau sangka baik walaupun keliru, nanti di akhirat dia diampuni oleh Allah, nggak akan disiksa. Tapi kalau sangka buruk, keliru, wah urusannya banyak sekali nanti. Ya, kita ini sangka baik aja. Insyaallah mulai kan? Tobat urusan iman, tobat urusan ibadah, tobat urusan muamalah, tobat urusan ma'asyarah. Perbaikan, maksudnya tobat itu perbaikan. Iman diperbaiki sampai hati itu hanya menghadap pada Allah saja. Ibadah diperbaiki semua. Muamalah kita harus kita perbaiki, jangan sampai makan haram. Muasyarah kita perbaiki, jangan sampai berbuat sesuatu yang menyakitkan hati orang-orang Islam. Kalau kita nggak bisa menyenangkan orang Islam, minimal diam. Jangan diam pun tidak bisa, ngomel aja menyakitkan hati orang. Rawatul mu'min azimah, kata Nabi. Mengajutkan, menyakitkan hati orang iman itu dosa besar. Nah, kita ini harus senantiasa memuliakan semua orang Islam. Nabi mengatakan kurang lebihnya nanti di hari kiamat amalan-amalan ditimbang dan tidak ada kayak akhlak yang baik, beratnya itu. Akhlak yang baik itu timbangannya itu paling berat itu. Dan akhlak yang baik ini, kata para ulama, kalau kamu ingin punya akhlak yang baik, sekali-kali kamu jangan menyalahkan orang, salahkan diri kamu sendiri dalam segala hal. Kenapa masjid ini kosong? Yang salah saya, karena dakwah saya lemah, doa saya lemah, saya kurang ikram pada orang-orang sehingga orang-orang sedikit yang ke masjid. Yang salah saya. Melihat apa saja keburukan, yang salah saya. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah itu melihat orang itu wudu gak tertib soalnya kan, maka langsung beliau itu gemeter, nangis. Nah, yang tidak tertib orang tapi dia yang nangis, kan aneh sebenarnya. Nggak ditanya kenapa Syekh, itu loh ada orang wudu tidak tertib, itu yang salah saya itu, karena saya tidak ngajari dia wudu dengan baik, hanya dia begitu. Nah, nanti kalau saya di akhirat disiksa oleh Allah terus bagaimana nanti saya? Loh begitu loh. Jadi Syekh Ilyas itu kalau melihat kesalahan orang itu merasa yang salah dia. Lah orang begini nih akhlaknya ditambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik.